Kalau mereka merasa ada yang tidak puas dari proses hukum, ada ranahnya semua kan. Ada Propam, ada Kompolnas, ada media, ada semua lah. Gitu. Seperti saya, kita dalam membela klien, apabila ada hak-hak klien kita yang terzolimi, kita pasti ada ranahnya. Tidak perlu kita cuap-cuap di media kan. Tidak perlu kita menyimpulkan sesuatu yang sebenarnya itu bukan ranah saya, bukan ranah kita. Kalau mau komplain ya komplain ke penyidik, komplain ke jaksa, bukan ke kita. Kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Risanto. Dan pada kesempatan saat ini, saya alhamdulillah dapat bersilaturahmi ya ke kediamannya Bang Taufan nih. Ya, selamat malam nih. gimana Bang? puasanya lancar? Alhamdulillah lancar, sehat. Nah, ini teman-teman semuanya ya, saya sengaja datang jauh-jauh dari Subang untuk bertemu dengan beliau. Ya alhamdulillahirabbil alamin ya, di sela kesibukannya beliau masih bersedia nih untuk memberikan waktu kepada saya untuk berbincang terkait perkembangan kasus Subang. Kenapa? Karena saat ini kita semua ketahui bahwa kasus Subang itu ada perkembangan yang sangat bagus dengan P21-nya saudara Abi ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya nih kepada Bang Taufan, dan tentunya pertanyaan saya ini juga mewakili pertanyaan komentar teman-teman yang ada di dalam kolom komentar nih ya. Oke, selamat malam nih Bang, saya izin bertanya nih mengenai kasus Subang yang tentunya tadi disampaikan bahwa pihak kepolisian Polda Jabar sudah menjemput salah satu tersangka yaitu Abi dan saat ini sudah ditahan. Nah, yang ingin ditanyakan Bang, apakah penangkapan Abi sudah sesuai dengan prosedur? Mungkin itu Bang. Ya, terima kasih Kang Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Izin selama menjalankan ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah saya kedatangan Kang Heri dari Subang sekaligus bawa oleh durian tadi. Terima kasih banyak. Jadi Kang Heri, terkait masalah perkembangan kasus Subang ini patut kita syukuri bahwa ini adalah upaya dari para penyidik dan kejaksaan untuk menuntaskan kasus pembunuhan Subang. Dan kami juga mendapatkan info kalau nggak salah kemarin lusa ya, itu proses ditangkapnya Abi ya, masalah. Dan ya menurut kami dari proses dari awal, dari penetapan Pak Yosef, kemudian Danu, kemudian yang tiga ini ya kami meyakini karena ini adalah proses hukum yang dijalankan dan ada lembaga khusus yang menangani yaitu kepolisian. Kita mesti percaya bahwa semuanya ini sudah sesuai dengan prosedur ya. Artinya penetapan tersangka sudah, terus semuanya ini kan bersesuaian dengan pasal 16, 17, 18 KUHP. Di situ sudah tertera jelas bahwa syarat-syarat penetapan tersangka seperti apa, dan saya rasa saya amati semuanya sudah sesuai gitu ya. Hanya kali ini ditetapkan di P21 kan Abi, yaitu mungkin menurut penyidik dan kejaksaan sudah cukup bukti untuk bisa dilimpahkan ke kejaksaan gitu. Jadi menurut saya itu sudah sesuai prosedur ya. Habis kalau kita tidak percaya dengan penegakan hukum, kita mau bersandar kemana lagi ya gitu, karena memang sudah melalui proses dari tersangka, kemudian polisi mungkin pendalaman, terus pada saatnya sudah ditetapkan 2 alat bukti atau lebih sudah cukup ya, itu sudah bisa dilimpahkan gitu. Iya, terima kasih. Lalu selanjutnya banyak juga yang bertanya nih ya, sebagian kecil sih. Ada juga yang memang memahami terkait penangkapannya Abi. Intinya tidak kurang juga begitu yang memahami betul terkait penangkapan Abi. Tetapi ada sebagian kecil yang bertanya, kenapa sih mesti Abi saja yang ditangkap? Padahal kan pihak kepolisian Polda Jabar itu sudah menetapkan 3 orang tersangka yang saat ini melaksanakan wajib lapor. Bagaimana terkait? Ya, kalau kita harapannya
serentak kalau bisa gitu ya, semuanya cuma kan kita ini tidak tahu ya, artinya semua ini kan kewenangan penyidikan. Kita tidak tahu sampai nanti akhirnya dalam persidangan kita coba lihat apa dasar JPU, tuntutannya apa, dasarnya apa, bukti-bukti apa di pengadilan. Jadi lagi-lagi ini adalah kewenangan penyidik, bukan kewenangan kami. Makanya kalau ada berita isu di luar bahwa proses penangkapan Abi ada rekayasa kami, ada ketika itu salah besar ya. Artinya ini satu, kita dari awal sudah tegaskan kita tidak ada kepentingan apapun dalam kasus ini, apalagi terkait Pak Yosef, Abi, Arigi, Bu Mimin, kita nggak ada kepentingan apapun gitu ya. Jadi kita hanya ingin menegakkan keadilan, kita hanya ingin minta kepolisian menyelesaikan kasus ini agar almarhumah dan keluarga korban bisa legowo, bisa tenang kan gitu. Nah, terkait masalah yang ditangkap duluan Abi, ya kembali lagi ini sudah pertanyaan bukan kita yang berhak menjawab. Artinya ini kan penyidik ya, penyidik dan kejaksaan. Hanya kalau kita boleh menganalisa ya mungkin gitu ya, berawal dari Abi, nanti Abi setelah diperiksa, setelah disidangkan akan terbuka lagi nih dalam persidangan seperti kemarin. Pada saat persidangan Danu dan Yosef kan terbuka kan, saksi-saksi menyampaikan ada beberapa yang melihat Abi dan lain-lain gitu. Jadi mungkin ini akan ada pengembangan gitu kan. Tapi saya meyakini setelah nanti Abi ya kemungkinan dua tersangka lainnya sudah mulai diproses lagi gitu. Ini juga ada pertanyaan ini dari teman-teman nih ya. Saya juga sempat mendengar ada sebuah live di TikTok yang memang hal ini disampaikan oleh PH tersangka Abi. Kenapa polisi tidak melakukan pemberitahuan terlebih dahulu terhadap PH sebelum melakukan penangkapan terhadap Abi? Nah, bagaimana terkait hal ini, Pak? Ya ini kan kasus pidana ya, dan ini tersangkanya di luar. Seharusnya kan ketika ditetapkan tersangka itu kebanyakan itu sudah diamankan gitu kan, tapi kan ini tersangka di luar, polisi masih dalam pengembangan. Ketika sudah memang P21 ya polisi memang bertugas untuk menjemput Abi dan menyerahkan ke kejaksaan gitu ya. Dan itu tidak wajib polisi memberitahu kepada PH, itu tidak ada kewajiban atau tidak ada aturannya gitu loh kan. Yang jelas polisi datang ke sana sudah bawa surat penangkapan, sudah bawa surat menyurat administrasinya sudah lengkap. Menurut saya itu sudah sesuai aturan. Bayangkan kalau setiap ada tersangka mau ditangkap polisi atau ditangkap kejaksaan atau menangkap KPK gitu ya, tapi harus memberitahu PH terlebih dahulu sebelum menangkap. Apa resikonya? Bisa-bisa tersangka ini bisa melarikan diri dan lain-lain. Jadi menurut saya yang dilakukan polisi sudah sesuai gitu ya. Kalau tiba-tiba kliennya ditangkap dan pengacara mendampinginya di Polda itu wajar gitu. Tapi tidak ada kewajiban polisi untuk melaporkan ke PH. Jadi kalau PH-nya menyampaikan demikian ya silakan saja gitu. Tapi saya yakin polisi pasti punya jawaban yang jelas, punya dasar yang jelas gitu kan. Ya buktinya apapun yang dilakukan itu kan tetap posisi Abi kan ternyata ditangkap juga gitu. Iya. Ada kemungkinan kedua tidak nih tersangka lain ditangkap dalam waktu dekat? Ya, saya meyakini proses ini akan berjalan terus kan. Artinya buktinya setelah Pak Yosef selesai dan selesai, saat ini malah ada berita Abi sudah dilimpahkan. Nah, saya yakin dua tersangka lain pun akan menyusul. Saya meyakini gitu karena polisi ini benar-benar bekerja keras, kejaksaan benar-benar bekerja keras. Tujuannya cuma satu, menuntaskan kasus ini. Dan dalam kasus ini sudah sangat jelas ada 3 tersangka. Saat ini 1 sudah dilimpahkan, P21 berarti tinggal 2. Nah, kita berharap proses ini bisa berjalan dengan lancar. Kalau memang nanti pengembangannya terbukti 2 tersangka ini terkait, ya pasti akan diamankan segera gitu. Gitu. Oke. Nah, maksudnya yang ingin ditanyakan begini ya, untuk Abi di sini kan sekarang sudah memang ditahan. Nah, yang ingin ditanyakan, ini salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh pemerhati kasus Subang juga ini, gitu kan. Nah, ini terkait P21. P21 di sini dari kuasa hukum tersangka mengatakan bahwa kalau sudah P21 sebenarnya ini sudah menjadi ranah kejaksaan. Nah, tetapi bagaimana ini polisi melakukan penangkapan? Nah, sementara saya sendiri berpikir bahwa
P21 di sini ada tahap 1 dan tahap 2. Nanti kalau seandainya sudah diserahkan oleh pihak kepolisian, pelimpahan ya, mungkin dalam hal ini pelimpahan, itu sudah mutlak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kejaksaan. Nah, terkait hal ini ada sebuah statement yang disampaikan oleh kuasa hukum. Bagaimana ini polisi ini udah salah prosedur? Karena setelah P21 ini sebenarnya sudah menjadi ranahnya kejaksaan. Kenapa bisa melakukan penangkapan? Bagaimana komentar Mas terkait hal ini? Ya, yang pertama, jika dirasa polisi melanggar prosedur, ada ranahnya juga. Silakan pihak-pihak atau PH-nya tersangka ini mau melaporkan, silakan, ada propam, dan lain-lain. Tetapi kalau yang saya lihat, yang memang normalnya atau prosedurnya sudah dijalankan dengan baik menurut saya. Artinya pada saat pemberkasan sudah dilimpahkan kejaksaan dan kejaksaan merasa ini cukup untuk P21, maka polisilah yang berkewajiban untuk menjemput si tersangka, mengamankan tersangka, dibawa ke Polda sehingga nanti dilimpahkan beserta berkas-berkas keseluruhannya ke kejaksaan. Itulah proses namanya pelimpahan perkara ya, gitu. Jadi tersangkanya berikut dengan berkasnya, itulah P21 di situ. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah gitu loh Kak. Tidak, karena ini kan kasus dari awal memang ditangani oleh kepolisian. Beda hal contoh misalnya kasus temuan korupsi yang lagi ramai sekarang itu, nah itu memang benar-benar temuannya dari kejaksaan. Jadi kejaksaan yang memeriksa, kejaksaan yang menyimpulkan bahwa yang ditangkap ini layak untuk jadi tersangka dan itu kejaksaan. Tapi kan ini enggak, ini dari kepolisian baru pelimpahan dari P18, 19 naik terus sampai ke P21 gitu kan. Nah, kalau sudah P21 berarti kepolisian melimpahkan tersangka maupun berkasnya ke kejaksaan. Jadi apa yang dilakukan kepolisian menurut saya sudah prosedur semua loh kan. Tidak ada masalah prosedur. Nah, ini ada yang pertanyaan yang terakhir nih. Sebenarnya saya rasa pertanyaan ini harus ditanyakannya kepada pihak kejaksaan. Kenapa? Karena pertanyaan di sini, kapan katanya Abi disidangkan? Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bang Tauban, bahwa saat ini kan pelimpahan perkara baik berkas maupun juga Abinya sendiri sebagai tersangka kan belum dilimpahkan kepada kejaksaan ini ya, sehingga mungkin dalam hal ini belum betul P21 mungkin karena belum dilimpahkan semuanya tuh ya. Kalau infonya malah sudah P21 ya. Terkait penyerahan ini kan pasti ada prosedurnya. Karena ini kita semua ini kewenangan polisi dan kejaksaan. Jadi proses itu ya mereka yang mengatur, mungkin waktu, tanggal dan waktu, tanggal dan harinya kan gitu. Itu ditentukan sama mereka. Jadi sebenarnya Kang, proses-proses seperti ini bukan ranahnya kita gitu ya. Artinya jangan sampai nanti ketika kita berkomentar seperti ini ada lagi isu yang menyampaikan wah ternyata nih ATS di belakang semua ini, nah kayak gitu kan, itu fitnah. Dan menurut kami ya, kalau kami ini yang terpenting kami bersyukur gitu ya, pada saat kami dengar ada pengembangan kasus berarti oh ternyata kasus ini tidak berhenti. Ternyata polisi dan jaksa tetap berjuang nih untuk mengungkap kasus ini. Yang lain itu semua kewenangan mereka. Artinya kita juga tidak bisa menentukan contoh kapan nanti akan disidangkan. Ini kan semua ini akan diatur melalui mekanisme dan prosedur atau SOP-nya kejaksaan. Jadi kalau sudah masuk ke ranah kejaksaan, mereka nanti akan membuat persiapan berita acara. Nanti juga pasti dari PH-nya tersangka juga atau terdakwa juga menerima berita acara utuh untuk bahan di persidangan gitu ya. Jadi proses ini semua sudah mengalir sesuai aturan gitu ya. Dan ya kita hanya bisa berdoa, menanti, dan kita monitor nanti. Kita juga mau lihat gitu ya, apa pembelaan dari si terdakwa, pengacara dalam persidangan. Karena sebenarnya sekarang yang mesti disiapkan oleh pihak Abi itu adalah bagaimana pembelaan beliau di pengadilan. Kalau saya jadi pengacaranya tersangka ya, saya lebih baik tidak banyak cuap-cuap kita di media, lebih baik kita fokus kalau memang ada kebenaran yang bisa diperjuangkan dari situ gitu. Karena yang pasti kejaksaan juga pasti akan memaksimalkan tuntutannya dan lain-lain. Hakim juga nanti akan melihat benar-benar dan mengorek benar-benar masalah ini sampai terbuka gitu ya. Nah, kayak kita lihat saja. Jadi sama sekali tidak ada rekayasa dari kita, tidak ada. Saya ini sudah lama sekali tidak ada komunikasi sama para penyidik.
minggu kemarin saya ke sana karena kebetulan kami juga ada case gitu ya. Kami ada sidang tipikor, kami ada sidang perdata di Bandung ya. Sambil jalan kami juga nengok Danu dan lain-lain gitu ya. Artinya tidak spesifik kita untuk cari tahu atau men-setting, aduh itu bukan kewenangan kita kan. Kita ini sekarang tinggal berusaha, berdoa, dan kita support, dukung terus polisi agar kasus ini bisa segera selesai. Jadi masalah yang komplain tentang ada penangkapan Abi atau ya silakan, itu ada ranahnya semua gitu loh Kang. Dan jangan bawa-bawa kami, karena kami juga tidak ada intervensi apa-apa di situ. Yang kami mau bagaimana caranya kasus ini bisa selesai. Sekarang alhamdulillah sudah ada Abi yang ditangkap. Nah, kita tunggu nanti proses selanjutnya. Mungkin yang 2 orang ini juga menunggu giliran. Tetapi semua ini tinggal dibuktikan di pengadilan, tinggal nonton. Kecuali nanti saksi Danu dihadirkan ya kami kan awal itu kan gitu. Atau saksi lain yang sudah meminta kuasa dari kita, ya kita akan pasti akan dampingi gitu loh. Oke, terima kasih, sangat jelas sekali. Tetapi mungkin yang terakhir dengan perkembangan yang menurut saya ini sangat luar biasa sekali. Dalam hal ini Polda Jabar sudah membuktikan bahwa ini merupakan sebuah PR dan satu persatu akhirnya dituntaskan. Nah, mungkin terkait hal ini ada sesuatu hal yang ingin disampaikan terkait, menurut saya ini sebuah prestasi juga, walaupun memang belum tuntas gitu. Mungkin ada sesuatu hal yang disampaikan oleh terkait hal ini. Kita harus apresiasi setinggi-tingginya terhadap proses penegakan hukum, khususnya kasus Subang, karena kasus ini sudah termodifikasi, sudah terrekayasa luar biasa, hampir 2 tahun tidak bisa diungkap. Dan akhirnya kita pada tahun kemarin dan tahun ini dapat perkembangan yang luar biasa. Kalau kami dari ATS Lopom sangat mengapresiasi langkah-langkah penyidik dan kejaksaan tanpa ada intervensi atau apapun gitu ya. Karena kami memang berharap kasus ini bisa segera tuntas. Kami juga kemarin pada saat dengar info Abi ditangkap, kami kabari ke keluarga korban dan mereka semua pada bersyukur gitu ya, bahwa ada perkembangan kasus dari pembunuhan keluarganya itu berjalan gitu kan. Jadi ya kita doakan dan kita kawal terus agar polisi benar-benar istiqomah, benar-benar istilahnya militan dan tidak ada sampai terintervensi dari pihak manapun. Mereka tegak lurus untuk mengungkap kasus ini gitu kan. Kita berharap kasus ini bisa tuntas segera, yang 2 juga mendapatkan kepastian hukum. Jadi kalau misalnya nanti Abi sudah disidangkan atau sudah ada perkembangan apa ya, kalau bisa yang 2 ini juga ada kepastian gitu. Sehingga semua mendapatkan hak hukumnya di mata pengadilan gitu. Entah itu sebagai pelaku dan terbukti tersangka atau memang tidak terbukti ya kita sih nggak ada masalah di situ gitu. Itu saja, dan saya mohon maaf juga kepada pihak-pihak yang terkesan tidak suka atau tidak puas dengan posisi itu ya ada ruangnya gitu ya. Jadi tidak perlu kita berkonflik, dan saya juga tidak mau mengomentari kan komen-komen di TikTok apa segala macam, karena seharusnya kalau mereka merasa ada yang tidak puas dari proses hukum, ada ranahnya semua kan, ada Propam, ada Kompolnas, ada media, ada semua lah gitu. Seperti kita dalam membela klien, apabila ada hak klien kita yang terzolimi, kita pasti ada ranahnya. Tidak perlu kita cuap-cuap di media kan, tidak perlu kita menyimpulkan sesuatu yang sebenarnya itu bukan ranah saya, bukan ranah kita. Kalau mau komplain ya komplain ke penyidik, komplain ke jaksa, bukan ke kita. Kalau kita mau apapun berita di luar, kami tetap istiqomah mengawal keluarga korban dan mengawalkan Subang agar segera tuntas. Gitu kan. Oke, terima kasih penjelasannya. Tetapi mungkin ada satu lagi nih yang tadi lupa sebenarnya. Ini kan sebetulnya terkait perkembangan kasus Subang ini, dulu juga dari awal Bang Topan sudah sedikit curiga dengan terkait persoalan yayasan ini yang menjadi cikal bakal lah, kira-kira seperti itu. Nah, saat ini kan pihak kepolisian juga setahu saya ya, wabil khusus di Krimsus ini juga melakukan pemeriksaan terkait hal itu. Lalu selanjutnya juga ada obstruction of justice dalam kasus Subang. Nah, gimana nih setahu Bang Topan terkait OOJ-nya dan juga terkait dugaan TPPU-nya? Itu sebenarnya harapan kami dan harapan semua masyarakat, khususnya kalau memperhatikan Subang ya. Artinya untuk proses pembunuhannya ini kan ditangani oleh
Krimpum ya. Iya. Dan kalau nggak salah yang untuk obstruction of justice itu di Krimsus, terus yayasan juga di Krimsus. Nah kita berharap di unit-unit ini juga bisa berjalan gitu kan. Artinya ini pasti butuh dorongan selain kami, tetap masyarakat pemerhati kasus Subang. Karena banyak ranahnya, kita juga bisa bikin surat. Saya dengar juga Kang Heri Kisodo juga ada gerakan-gerakan pemerhati kasus Subang untuk demo, dan itu bagus sekali. Artinya kita wajib terus mengangkat ini agar polisi terus bisa memacu, agar kasus yang yayasan dan obstruction of justice itu bisa beriringan dengan kasus pembunuhannya gitu. Karena menurut saya semua ini berkaitan gitu kan, ada latar belakangnya dan berkaitan satu sama lain antara yayasan ini masuk dalam cikal bakal terjadinya keributan sampai akhirnya terjadi pembunuhan. Obstruction of justice itu yang membuat kepolisian sendiri juga sulit untuk mengungkap pada tahun pertama sampai menuju ke tahun kedua kan gitu kan. Nah ini semua kan berkaitan. Jadi kita berharap ini sudah sangat baik sekali yang dilakukan oleh penyidik untuk pembunuhannya, tinggal yang yayasan dan OJ-nya itu mesti harus berjalan dengan masif juga gitu. Gitu. Oke, terima kasih. Jawabannya sangat jelas sekali dan gamblang. Dan teman-teman perlu kita ketahui bahwa poin yang tentunya disampaikan oleh Bang Topan tadi mengenai kalau seandainya ada hal yang tentunya dianggap tidak sesuai dengan SOP ya. Jadi lebih baik memang melakukan sesuatu sesuai dengan jalurnya. Betul. Daripada memang harus lebih banyak berkuar-kuar di media sosial. Berkuar-kuar, kalau berkuar-kuar tentang materi itu sah-sah saja namanya sharing kan. Tetapi kalau berkuar-kuar itu menyudutkan salah satu pihak. Misalnya contoh, kami tidak pernah mengikuti TikTok, tidak pernah debat-debat yang tiba-tiba nama-nama kami disantumkan di apa itu kan nanti bisa ada konsekuensi hukum juga yang akan kami lakukan dengan pihak-pihak tersebut gitu. Tetapi harapan kami kalau memang ini masalahnya kan pembelaan klien ya. Artinya saya selama menjalani profesi bersama teman-teman tim ATS tidak pernah dalam membela klien ini kita expose berdebat di media. Kalau kami tetap fokus kepada materi. Contoh misalnya Danu kemarin ya, kami hanya menanggapi berita yang normatif, tetapi fokus kami bagaimana caranya kami bisa maksimal dalam persidangan. Nah ini kan jadi PR juga, karena sekarang pihak mereka yang mesti membuktikan. Jadi jangan sampai cuap-cuap di media ternyata nanti fakta sidangnya berbeda kan gitu kan. Nah inilah kalau menurut saya lebih baik, saya sarankan pengacaranya itu lebih fokus untuk pembelaannya nanti di persidangan saja gitu loh. Oke, teman-teman semuanya, saya rasa teman-teman semuanya sudah lebih pintar, lebih cerdas dalam menyikapi semua berita yang beredar di media sosial ya terkait perkembangan kasus Subang saat ini. Oleh karena itu, kawal terus kasus Subang, kita lihat nanti seperti apa. Tentunya tadi disampaikan oleh Bang Topan, pembelaan yang dilakukan oleh Albi, yang tentunya juga didampingi oleh kuasa hukum seperti apa dan bagaimana. Pokoknya kita pantau terus. Demikian teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.